Halo guys, kembali lagi bersama gua Gustaro di channel Everybody. Kita ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Kali ini gue sudah ditemani bersama narasumber yang gue tanya di tak maksudnya jadi orang. Perkenalan dulu. Hai guys, balik lagi bersama gue Daidit. Yang katanya orang-orang itu adalah dokter cinta, anak muda zaman now. Idis, anak mantap. muda kekinian ya kan. Gue bisa menjawab sepengetahuan gue aja guys. Ini kita sharing-sharing lucu-lucuan aja, seru-seruan Oke, aja. siap, mantap. Lo nanya, gue jawab. Mungkin yang di belakang juga belakang bisa ada yang tanya. Gue Siapin jawab. pertanyaan lo. Oke. Oke, siap. Siap, ready? Siap, ready. Oke. Nah, ada yang nanya nih sama gue nih. Ya. Pertanyaan pertama, gimana sih cara mengatasi pacar yang sedang mengambek? sorry guys, sorry. Ngambek. Pacar yang sedang ngambek ya. Nah. Tergantung ngambeknya itu karena apa. Kalau misalnya ngambeknya masalahnya masih berat, masih ringan, biasanya cewek suka dikasih bunga ya. Bunga, Oke. coklat, boneka biasanya kalau cewek Terus? ngambek ya. Kalau masalahnya udah berat, itu biasanya harus diomongin baik-baik. Itu sih menurut pengalaman gue ya. Tuh, Kalau dengerin gue tuh buat lu semua. diajak ngomong baik-baik, dibicarakan apa masalahnya, dicarikan solusinya. Ketika semuanya sudah ketemu, Nah, udah pasti akan baik. Terus kalau nggak ketemu gimana? Kalau Ah. ketemu berarti harus putus, bye. Ya. Bye. Ya, lu dengerin nih buat para cowok nih, lu dengerin baik-baik, oke? Kembali ke poin pertama ya, cowok selalu salah, cewek selalu benar. Belum tentu ya. nggak semuanya kali. Nah, nggak semuanya benar. Nah, pertanyaan kedua nih, yang nanya nih, gimana sih caranya pacaran mengatasi yang lebih tua daripada kita? Maksudnya, misalnya kayak lo pacaran sama yang lebih tua dari lo gitu. Ah, iya gitu. Cara mengatasinya sebenarnya kalau menurut gue umur itu nggak jadi patokan kedewasaan seseorang. Jadi kalau cowoknya lebih muda, ceweknya lebih tua, atau sebaliknya cowoknya lebih tua, ceweknya lebih muda, menurut gue itu nggak ada pengaruh sama umur ya. Nggak dibilang umurnya udah sekian lebih tua, ternyata lebih dewasa, itu nggak menutup kemungkinan. Karena ada yang umurnya tua tapi kekanak-kanakan, ada yang umurnya muda tapi dewasa. Jadi itu tergantung aja, yang penting kenyamanan pada saat lo berkomunikasi dengan pasangan lo, ya kan? Lo nyambung, dia nyambung, lo tahu pengetahuan, dia tahu pengetahuan, sama-sama mengisi, sama-sama masuk obrolannya, itu gua rasa sih bakal fine-fine aja, bakal Oke. nyaman-nyaman aja. Kalau menurut gue ya, Menurut lo? pengalaman tante sama berondong-berondong guys. Siap. Coba next pertanyaan. Mungkin Nah. kru-kru yang di belakang mau bertanya. Nanya. Ada satu. Apa tuh? Silakan. Dengan siapa lu? Gampang banget sama. Perkenalin dulu dong namanya. Nama gua Rapli dari Jakarta Barat. Wis, jauh banget ya. Jauh banget tuh. Ya, kenapa Rafli? Pertanyaannya apa? Apa bro? Kenapa cewek selalu gampang banget sama cowok? Boleh dijawab? Oh, kenapa cewek kenapa tuh? sering ngambek sama cowok, sering marah sama cowok? Ah. Biasanya itu karena cowoknya nggak peka. Ya, cowoknya cuek. Cowoknya egois. Nggak pekanya tuh dalam arti apa tuh? Biasanya cewek kan kalau misalnya cowok nanya, "Sayang, kamu kenapa?" "Aku nggak apa-apa." Seharusnya tuh, "Oh ya udah, kamu nggak apa-apa." Itu kan cowok yang cuek ya, cowok yang nggak peka. Tapi seharusnya kalau jadi cowok, "Sayang, kamu kenapa?" "Aku nggak apa-apa." "Enggak, pasti kamu ada apa-apanya." Itu menunjukkan kalau lo tuh peduli sama dia. Oh, lo tuh siap. pengen tahu apa yang menjadi masalah sama hubungan kalian. Itu ya menurut gue. Itu menurut gue. Jadi kalau menurut gue pasangan itu memang harus dua komunikasi, jangan cuma satu komunikasi. Lo ke Bogor, cewek lo ke Jakarta, itu lo nggak bakal ketemu. Jauh ya. Jadi menurut gue tuh harus saling berkomunikasi. Atau mungkin ada pertanyaan lagi dari sahabat-sahabat kita yang di belakang sana. Mungkin yang sebelah Masnya sana boleh mau nanya, tanya. Mas, ya? Buat lo semua yang di belakang ada yang mau bertanya lagi nggak, Mas? Ada nih, ada lagi nih gua nih. Apa tuh? Kenapa cewek jarang banget mau ngomong apa yang sebenarnya mereka rasakan? Nah tuh, Apa apa tuh? tuh? Kenapa cewek Jarang banget mau ngomong apa yang sebenarnya dirasain. Nah, Oh, itu sebenarnya ngetes pasangannya. Pasangannya peka atau enggak? Pasangannya bisa bener-bener ngerti pasangannya apa enggak, ya kan? Oh, Kalau bener, lu Mas. nanya, kamu kenapa sayang? Jelas ceweknya pasti ngejawab, aku nggak apa-apa. Padahal ada apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba si pasangan yang nanya, kamu lagi masalah ini ya? Sabar ya sayang. Itu tuh berarti cewek tuh ngerasa dihargain. Oh, cewek gue ternyata, cowok gue atau cewek gue ternyata punya perasaan yang peka. Dia ngerti tanpa harus gue jelasin ke pasangan gue. Itu kalau menurut gue.
Coba gimana lagi pertanyaannya? Ah, nih gua Mungkin ada nih. dari Twitter. Dari gua dulu deh. Ntar Twitter kita cek dulu. Oke. Wah, belum ada. Ya. Dari gua nih biasanya orang cewek itu ada suka nanya, "Kamu mau makan apa sih?" Terserah. Terus kamu mau jalan kemana? Terserah. Itu cara ngatasin terserahnya. Kenapa? Terserah. Nah, ya. Cewek sering banget ngomong kata-kata terserah. Nah. Nggak apa-apa. Itu kan maksud kalian. Terserah nggak apa-apa. Sebenarnya cewek itu lebih senang langsung ditunjukin daripada ditanya. Kayak misalnya, saya kamu mau makan apa? Pasti cewek jawab terserah kamu aja, ya Nah, kan? itu cara ngatasnya gimana tuh? Nah, maksudnya yang sebenarnya cewek mau itu adalah lu nggak usah nanya. Saya mau makan apa? Lo tuh langsung tunjukin atau ajak si pacar lo itu ke suatu tempat yang memang kalian sering datengin, kalian sering makan. Kayak misalnya sebutlah ke restoran A, ya kan? Lo makan, lo tahu nih menu favorit cewek lo adalah ini. Itu lo kasih nih sayang, aku tahu ini menu favorit kamu. Kita makan di sini aja karena ini tempat favorit kamu. Itu cewek tuh lebih seneng digituin dibanding harus lo tanya. Itu menurut pengalaman gue ya sebagai cewek. Kayak gitu. Terus mungkin ada yang mau bertanya lagi atau dari Twitter ya? Gimana? Gimana, Bos? Gua mau nanya. Nanya apa tuh, Bos? Gimana cara ngatasin hubungan jarak jauh? LDR. Masih lagi LDR ya? Nah, pasti itu. LDR. Kalau nggak salah dari yang Jawa Timur bukan? Nah, itu cara ngatasin gimana tuh? LDR itu long distance relationship, artinya pacaran jarak jauh yang dimana yang satunya di kota A, satunya di kota B gitu kan. Ya, gimana caranya supaya hubungan tetap harmonis? Menurut gue komunikasi itu sangat penting. Komunikasi itu bisa by telepon, WA, atau yang sekarang banyak lah DM, Instagram, terus Telegram itu banyak kan kayak gitu. Itu yang penting komunikasi. Kalau lo jauh, sebenarnya jarak itu bukan jadi penghalang hubungan kalian. Yang penting itu kalian saling komunikasi, saling bertanya kabar, saling tahu kegiatan kalian masing-masing. Nah, benar tuh. Saling merasa, oh jauh pun gue tetap diperhatiin sama pasangan gue. Kayak gitu, itu gue rasa nggak menutup kemungkinan sih untuk pacaran LDR yang awet tuh yang menurut gue yang harus komunikasinya lancar, dua arah ya, jangan cuma satu arah. Yang ceweknya doang yang hubungin, yang cowoknya asik main, ya kan? Ataupun sebaliknya kayak gitu. Jadi kalau LDR itu memang harus dua komunikasi ya. Si cewek komunikasi, si cowok komunikasi, dan satu lagi harus percaya. Percaya dia mau bohong atau enggak, dia mau benar atau enggak, intinya percaya. Itu guys, menurut gue. Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Ada sih. Sebelum kita tutup di sesi tanya jawab kali ini. Ini ada nih, ada pertanyaan. Gue punya teman kan, teman gue itu sering banget kayak dipermainin sama ceweknya gitu. Dia bikin kayak, gue putus gara-gara lu nih, gue pengen bunuh diri aja gitu. Nah, kayak gitu. Ada tuh gue punya teman kayak gitu. Putus, maksudnya putus sama pasangannya terus dia pengen bunuh diri gitu? Iya, dia kayak ngancem cowoknya gitu. Pengen, oke. Cuman cowoknya itu nggak berani untuk mutusin benar-benar gitu. Jadi dia itu gini, udah diputusin sama cowoknya, tapi cowoknya itu jadi kayak, ceweknya ngancem kalau diputusin sama si cowok, gue mau bunuh diri gitu. Iya, dia. Menurut gue itu pendek banget ya, pikiran yang pendek. Karena maksud gue, lo masih pacaran bro, sis ya. Lo masih muda, lo masih pacaran, jangan cuman gara-gara satu cowok atau satu cewek lo tuh mengakhiri hidup lo. Memang yang pengen lo hidup tuh cuman pasangan lo, kan bukan orang tua lo, keluarga lo masih pengen lo hidup. Jadi menurut gue kalau memang lo mutusin pasangan lo, pasti kan lo ada sebab alasannya dong, lo kenapa mutusin dia, ya kan? Dan seharusnya misalnya si cowok mutusin ceweknya juga harus introspeksi diri, kenapa gue diputusin? Mungkin karena gue bohongin cowok gue misalnya morotin cowok gue, itu seharusnya harus sadar. Seharusnya itu yang harus jadi obatnya itu adalah sama-sama introspeksi diri, dicari apa masalahnya, dicari apa jalan keluarnya. Ketika memang sudah tidak ketemu jalan keluarnya, ya berarti memang jalannya tidak jodoh alias harus bye. Itu menurut gue. Jadi bukan karena lo pacaran terus lo putus, lo bunuh diri. Say, dosanya makin banyak kalau bunuh diri. Jadi saran gue buat cowok cewek di luar sana, pacaran itu harus yang bersih, harus komunikasi yang lancar, harus punya satu kenyamanan. Kalau kita nggak nyaman, kita nggak mungkin panjang bisa pacarannya. Syukur-syukur berjodoh. Satu lagi kalau bisa ya guys, gue kasih saran sama kalian semua di luar sana, pacaran itu bukan karena mau gaya-gayaan, tapi pacaran itu memang untuk membahagiakan, saling membahagiakan. Pacaran itu bukan bikin lo sedih, pacaran itu bukan bikin buat lo bohong, tapi pacaran itu buat bikin bahagia.
Ya, yang penting kuncinya pacaran itu harus satu agama. Itu udah pasti, Itu pasti ya, harus. satu agama. Yang kedua? Kalau bisa Oh. kita tuh temenan, pacarannya temenan. Karena kan kita udah akrab ya. Kalau bisa si cowoknya menjemput pacar ceweknya ke rumah. Oke guys, sorry tadi ada kesalahan teknis. Baju gua karena ini ada kejahatan binatang makanya gua langsung ganti. Ini dia sampai kaget tuh, sampai ketawa dia. Oke, kita lanjut lagi ya di ngosan. Nah, ini kan gue punya temen nih, terus dia bingung juga nih. Kalau awal PDKT itu gimana sih cara mencari topik yang bagus itu supaya nggak bosen atau gimana gitu, kasih tips. Oh, waktu awal PDKT ya? Nah, Awal PDKT itu kalau gua pribadi sih sebagai cewek pasti senengnya ditanyain nama, ya kan? Terus hobinya, basa-basi busuk lah ya. Ditanya. Kasian. Nah, habis itu kesukaannya apa, senengnya apa, traveling kah, berenang kah, atau apapun itu. Pokoknya cewek itu sebenarnya suka sama cowok yang nggak terlalu pintar dan nggak terlalu bodoh. Dalam artian terlalu pintar itu adalah jangan kebangetan pintar, say. Nanti kalau kebangetan pintar, lo itu bisa dibego-begoin sama perempuan. Jadi standar-standar aja. Yang dimaksud ke cewek suka sama cowok yang pintar itu adalah ketika lo ditanya, lo tuh bisa jawab. Apa yang dia tanya, lo bisa jawab, nyambung. Ya, pintar itu dalam artiannya nyambung. Misalnya lo nanya apa, misalnya ceweknya, kamu tahu tempat ini nggak? Oh iya, aku tahu, ini di sini kan, kayak gitu. Itu tuh salah satu cara komunikasi yang baik, ya kan? Berarti lo bisa ngasih tahu, bisa kasih jawaban ketika pasangan lo nanya. Itu PDKT yang awalnya seperti itu. Terus juga jangan terlalu mengumbar keburukan, jangan juga terlalu menutup keburukan. Jadi jalanin aja kalau apa adanya diri lo, kalau memang diri lo sebenarnya seperti ini ya seperti ini. Jangan lo bikin di awal PDKT itu manis banget. Tapi nanti setelah pacaran, setelah jadian, bahkan mungkin nanti efek panjangnya nanti menikah, buruk-buruknya baru kelihatan. Saran gue sih dari awal itu ya jadi diri lo sendiri aja. Kalau memang lo nggak suka cewek lo misalnya dandan menor, ya lo bilang dari awal gitu. Jangan sosokan nerima iya padahal enggak. Itu sih saran gue. Kalau awal PDKT tuh just be yourself, jadi diri sendiri aja. Nggak usah. Tahu nggak lu artinya? Tahu dong. Nggak usah dibuat-buat. Oh, siap. Bisa bahasa Inggris. Ya itu jawaban gue. Nah, ini kan terkadang ada orang tuh katanya bilang kalau misalkan dia lama balasnya, kita harus jangan terlalu banget nge-push gitu, ngechat dia terus gitu kita tarik ulur. Nah, tarik ulur tuh gimana tuh maksudnya? Kayak layangan ada. Nah, bener tuh. Ada tuh banyak yang bilang begitu. Gini, lo tuh punya kesibukan, dia punya kesibukan. Dia nggak 24 jam megangin handphone, mantengin handphone, terus kan nggak mungkin kan. Walaupun begitu pasti lo ada jeda makan, jeda mandi, jeda segala macam. Jadi saat ketika lo lagi sedang ngechat-chatan intens, tiba-tiba kalau menurut gue sih lebih baik lo tuh bilang sayang atau misalnya siapa namanya lo sebut, gue mau ini dulu ya atau aku mau ini dulu ya, nanti gue kabarin sekitar sekian jam, misalnya sekian menit. Jadi lo kabarin lo mau ngapain, terus lo mau berapa butuh waktu, spare berapa waktu untuk lo breaknya itu, kayak gitu. Menurut gue kayak gitu. Jadi jangan tiba-tiba ngechat hilang, tiba-tiba nggak ada kabar ya, jangan di ghosting. Aduh. Karena kalian juga pasti nggak suka dong di ghosting. Tuh, nih dia nih terutama nih. Mungkin ada lagi dari Ini ada sedikit kan biasanya ada orang online tapi dia nggak mau balas chat gua, padahal gua amat tuh, Bang. udah lama gitu. Ada yang kayak gitu. itu posisinya udah pacaran atau masih PDKT? Masih PDKT. Masih PDKT dia online, tapi chat lo nggak dibalas. Iya. Itu bisa banyak kemungkinan. Kemungkinannya ada hati yang sedang dia jaga, atau mungkin dia memang sebenarnya sudah punya pacar, atau mungkin dia sebenarnya nggak suka sama lo. Nah. Jadinya diambangkan, digantungkan ya. Jadi digantung-gantungkan saja. Nah, dengar nih buat Rapli. Apa saya Om? Mungkin ada pertanyaan lagi dari kru-kru yang di balik layar. Apa ya? Tanya aja yang Santai aja, kita pertanyaan yang santai. Keluh kesah kalian dalam percintaan. apa tuh? Pengalaman sendiri sih. Apa tuh? Iya. Boleh. Nggak apa-apa. Santai, Bro, santai. Temen gue nih punya, dia udah suka lama sama ceweknya. Ya, terus? Lama udah lama dah. Mm. Terus Setahun pas ada? deketin lagi. Ah. Kayak ceweknya tuh risih, deketin lagi. Temen gue ya. Terus solusinya gimana sih? Ah, itu solusinya gimana? Solusinya gimana? Maksudnya teman lo tuh dekat sama Ya, cewek,
udah lama disuka sama cewek yang itu. Terus Deketin lagi. Ceweknya itu malah ngejauhin, malah risih gitu. Tapi awalnya dekat mau. Awalnya mau dekat nggak? Dia itu lakinya itu ditegur sama ceweknya itu soal jual mahal pertamanya. Oke. Iya. Berarti yang salah di mana dong kalau gue boleh tanya? Salahnya di mana? Salah cowoknya sih. Bener ya. Cowok itu selalu salah ya. Salah cowoknya. Ya kalau menurut gue kalau udah kayak gitu pasti semua orang juga bosen lah, ngapain gue nungguin cowok-cowok yang jual mahal kayak gitu ya. Kalau menurut gue kalau memang udah nggak serak ya udah buang aja, tinggalin. Terus juga masih banyak yang lain. Jadi kalau menurut gua kalau emang udah dicuekin, apalagi jangka waktunya udah lama, ya udah bye aja yang kayak gitu-gitu. Saran gue. Jadi nggak usah ditunggu-tunggu, nggak usah dinanti-nanti, nggak usah dicet-cet karena kesalahan ada pada pihak lelaki ya. Kenapa pas kemarin dideketin Anda so jual mahal dan ketika sekarang Anda menguber si perempuannya sudah tidak mau, ya iyalah, emang kita bola, ya kan? Rapi dah. Jadi jangan menarik ulur hati seseorang kalau lo nggak pengen ditarik ulur. Intinya ini kan terkadang juga kita baru PDKT terus buru-buru kita pengen ngungkapin perasaan cinta kita tuh gimana? Harus buru-buru kah? Harus nunggu waktu dulu atau gimana? Nunggu timing lah, nunggu timing, nunggu kesiapan hati, nunggu respon dari dia. Karena untuk jatuh cinta, untuk sayang, untuk pacaran itu butuh komitmen, butuh kesiapan hati. Jangan lu tiba-tiba baru kenal seminggu karena lo chattingan intens tiap hari, lo teleponan, terus lo merasa dia juga suka nih kayaknya sama gue, padahal belum tentu say, ya kan? Padahal belum tentu, bisa jadi dia menghargai karena lo selalu ada setiap hari gitu. Jadi kalau menurut gue PDKT itu nggak harus lama, nggak harus sebentar juga. Biasanya itu akan timbul di hati sendiri. Kayak lu yakin kayaknya dia suka sama gue, ya dia nggak suka sama gue. Ya paling banter ya menurut gue PDKT sebulan lah. Paling banter sebulan. Oke. Tapi itu harus intens ya. Jangan Senin Kemis kabar-kabarannya. Intens sebulan itu udah cukup sih untuk tahu dia beneran suka atau enggak sama kita. Tapi kalau buat main-main seminggu cukup lah. Seminggu PDKT terus tembak aja. Paling ditolak. Sedih amat. Itu sih yang pengalaman-pengalaman gue. Kalau PDKT nggak usah buru-buru say. Kalau lu buru-buru PDKT, buru-buru jalan pacaran, nanti putusnya buru-buru juga. Kan rugi, jadi mendingan jalanin aja. Atau kalau kata anak zaman now, KJDA. Apa tuh? Kita jalanin dulu aja. KJDA, boleh juga. KJDA, kita jalanin dulu aja. Atau yang bisa disebut dengan HTS-an, hubungan tanpa status. Nggak punya status pacaran, tapi saling sayang, saling jalan bareng, saling chat. Apa itu? Tapi yang nggak punya status hubungan. Jadi yang seperti itu gue garis bawahin, hubungan HTS atau KJDA tidak boleh ada yang namanya cemburu. Protektif itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalian tidak punya status hubungan. Jadi ketika si cewek lo mau jalan sama cowok lain, ya lo silakan. Begitupun sebaliknya, ketika lo mau jalan sama cewek lain, ya oke, orang kalian gak punya hubungan, ya kan, gak punya komitmen. Jadi jangan pernah mau cewek-cewek kalau diajakin KJDA sama cowok-cowoknya, apalagi HTSan sama cowok-cowoknya. Kadang-kadang yang kayak gitu-gitu tuh cowoknya gak bertanggung jawab, say. Mau enaknya doang, nanti ditinggalin kalau udah sayang-sayangnya. Siapa tuh contohnya? Banyak awasnya di luar sana kayak gitu. Jadi pacaran yang wajar-wajar aja lah, nggak usah yang terlalu gimana-gimana kayak gitu. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Kalau ini misalkan kayak kita pacaran udah pacaran terus tapi kita kayak pegangan, misalnya akun IG kita dipegang dia, terus tukeran WA gitu. Itu sebenarnya gimana sih? Harus nggak sih kayak gitu? Enggak. Lebay atau gimana tuh? Lebay. Kenapa lebay? Privacy, cuy. Orang nikah aja punya privacy, karena suami istri aja punya privacy, handphone suami, handphone istri, itu privacy. Apalagi lo masih pacaran, password email dikasih, password Instagram dikasih, sekalian saya password pin ATM, ya kan, sekalian. Jadi biar sama-sama, ya. Kalau menurut gue masih pacaran, apalagi masih muda, nggak usah lah alay kayak gitu ya. Saling percaya aja, nggak usah tuker-tukeran nomor handphone, tuker-tukeran handphone, harus DP-nya harus sama si pasangan, statusnya harus status nama pasangan, nggak usah lebay. Ntar kalau udah putus dikatain alay, jadi nggak usah. Sakit hati ntar yang ada. Iya, makanya nggak usah kayak gitu. Oke, sebelum kita akhirin dengan acara ini, pesan dan pesan lo apa nih? Pesan-kesan gue untuk anak muda di luaran sana,
yang masih muda-muda kalau pacaran ingat Tuhan say. Ya, jangan kebablasan, jangan kebucinan. Ya, masih muda, pacaran yang wajar, pacaran yang satu agama, saling percaya, saling komunikasi yang baik. Kalau LDR yang bener ya. Jadi jangan macam-macam. Karena masih pacaran masih minta duit orang tua, jadi jangan macam-macam say ya. Jadi kalau pacaran masih di jalur normal nggak apa-apa. Ya, untuk tips-tips buat anak muda di luar sana, pacaran boleh, tapi jangan bikin sedih. Pacaran itu buat bikin bahagia. Oke, jadi kalau lo pacarannya buat nangis doang, lo lebih baik gak usah pacaran. Ya nggak? Ya benar. Oke, thank you ya udah ngundang gua ke podcast kali ini. Oke, thank you. Terima kasih. Kita akhiri podcast ngosan ini di channel Everybody. Dadah. Jangan lupa like, Komen dan subscribe. karena banyak konten-konten kita yang seru. Menarik. Ya, kalau kalian mau tahu, kalian wajib banget like, Ada jadi subscribe, komen, share. Itu wajib banget karena kita bukan cuma podcast yang akan kita hadirkan di channel YouTube ini, tapi bakalan ada cover mungkin atau kuliner atau mungkin kita Mukbang, akan tanya-tanya mungkin yang lain lagi. Jadi Tulis komentar di bawah. stay tune Kita buat apa terus selanjutnya. di channel Channel Everybody. Everybody. Bye.